Shalom saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar lagi hari ini dengan topik penata layanan atas waktu. Waktu hidup kita di dunia berlangsung sangat singkat. Waktu hidup manusia dalam ungkapan Alkitab seperti bunga rumput yang bertumbuh dan layu, seperti uap, seperti angin, seperti sesuatu yang hampa, hanya hembusan nafas, hanya beberapa telempap saja. 1000 tahun sama seperti hari kemarin, seperti giliran jaga di waktu malam, seperti mimpi, seperti bayang-bayang yang lewat. Itulah hidup kita. Jadi waktunya sangat singkat. Kita tidak hidup selama-lamanya di bumi ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemudian dalam Lukas 12 ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat ini adalah penggalan dari sebuah cerita di mana ada seorang anak muda yang kaya, yang dia berkata, aku akan mendirikan lumbung-lumbungku dan aku akan menyimpan makanan untuk digunakan sekian lama. Lalu dia berkata, tenanglah hai jiwaku, ada padamu makanan, ada padamu persediaan makanan untuk sekian lama. Kemudian firman Tuhan berbicara seperti ayat 20 ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau telah sediakan, untuk siapakah itu nanti? Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena hidup itu lebih penting daripada persediaan makanan untuk sekian tahun yang akan datang. Anak muda itu hanya berfokus kepada hidup di dunia, hidup yang kelihatan atau hidup yang sementara. Dia belum mengerti tentang kerajaan Allah. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Peringatan ini ditujukan kepada orang yang merasa bangga dengan dirinya akan hari esok. Karena memang banyak orang yang merasa bangga sekali akan hari esok. Seolah hari esok adalah miliknya. Seolah hari esok adalah hari yang hebat sekali bagi dirinya. Dia lupa kalau Tuhan berkuasa atas hidupnya. Yakobus 4 ayat 13-14 dijelaskan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi surat Yakobus ini menjelaskan kepada kita seolah-olah orang ini merencanakan sesuatu dalam hidupnya untuk melakukannya dan akan membayangkan akan dapat untung, berdagang dan dapat untung. Padahal dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya di esok hari. Nah, seharusnya kita orang-orang yang berencana, kita harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jadi jangan kita merencanakan seperti kita adalah Tuhan, kita yang mengatur segala sesuatu. Jadi lebih baik kita dengan rendah hati berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan kuliah, kami akan bekerja, kami akan melakukan ini dan itu. Jadi kembali kepada Tuhan saja. Kita punya satu hidup untuk ditempuh. Mungkin sudah kita lalui seperempat, sepertiga, setengah. Mungkin bahkan lebih dari itu. Apa yang sudah kita lalui itu sudah lampau dan takkan kembali lagi. Tetapi bagaimana dengan yang masih sisa? Apakah yang akan kita lakukan dengan itu? Waktu hidup kita di dunia berlangsung sangat singkat. Waktu hidup kita di dunia
mempersiapkan bagi kekekalan. Waktu hidup kita di dunia tidak tahu berapa yang tersisa. Penggunaan waktu harus diprioritaskan bagi kepentingan sang pemilik. Prinsipnya adalah kita adalah pengelola, bukan pemilik waktu. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Bagi Yesus, sebagai utusan Allah, pekerjaan itu penting sekali. Dan Dia ingin menyebut itu sebagai makanan, sebagai sesuatu yang penting sekali untuk dikerjakan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes 6 ayat 38 dan Yohanes 17 ayat 18. Jadi kalau kita menggunakan waktu kita, kalau kita memprioritaskan bagi kepentingan sang pemilik waktu, maka seluruh kegiatan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian seluruh hidup kita akan membuat kita makin serupa dengan Tuhan. Kemudian kita akan mengasihi dan memuliakan Tuhan. Kristus adalah pusat dalam hidup kita. Jadi baik kesehatan, pendidikan, rekreasi, keluarga, pergaulan, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya, semuanya berpusatkan Kristus sebagai pemilik kehidupan kita. Jadi seluruh waktu kita berikan kepada sang pemilik waktu itu yang mengatur seluruh hidup kita. Prinsipnya adalah menyeluruh, bukan bertingkat. Jadi penggunaan waktu harus diprioritaskan dalam bidang utama kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, prinsip penata layanan atas waktu kita lihat di sini ada pancalomba, ada lari, renang, berkuda, menembak, dan anggar. Mereka adalah atlet. Atlet harus menguasai semua bidang lomba dengan baik. Tidak bisa mengorbankan salah satunya. Apa yang dilakukan pada satu bidang akan mempengaruhi semua bidang. Seperti dalam gambar ini. Kehidupan pribadi kita, keluarga, pekerjaan, sesama tubuh Kristus di gereja atau persekutuan, dan juga di masyarakat itu sangat berkaitan. Sangat kait-mengait. Jadi penggunaan waktu harus diprioritaskan dalam bidang utama kehidupan kita. Apa yang utama? Yaitu kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, tubuh Kristus, dan masyarakat. Bidang-bidang utama itu adalah seperti ini. Kehidupan pribadi, apa saja? Ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, penata layanan atas hidup pribadi secara fisik, mental kita, intelektual kita, itu penting. Kemudian keluarga, hubungan dengan pasangan bagi yang sudah punya pasangan, anak, bagi yang sudah punya anak, orang tua, ya pasti kita punya orang tua, dan keluarga besar, dan orang yang menjadi tanggungan kita. Dan pekerjaan, apa yang ada di pekerjaan? Ya, ada hubungan dengan atasan, rekan kerja, pelanggan, dan hasil kerja. Bagi yang belum bekerja, bidang ini berarti hal-hal atau hubungan dalam persiapan bekerja atau sedang dalam studi. Kemudian tubuh Kristus, hubungan dan keterlibatan pelayanan dalam gereja lokal, komunitas pertumbuhan, anggota tubuh Kristus. Lalu yang terakhir adalah masyarakat, hubungan dan tanggung jawab kepada pemerintah, hubungan dengan masyarakat luas, khususnya dengan orang-orang yang belum percaya Kristus. Nilai pentingnya suatu hal bagi seseorang dapat diukur dari berapa banyak waktu yang diberikan untuk hal tersebut. Ketika Anda memberikan waktu Anda pada seseorang, Anda sedang memberikan suatu bagian dari hidup Anda yang tidak akan dapat Anda dapatkan kembali.
Itulah sebabnya pemberian terbesar yang dapat Anda berikan pada seseorang adalah waktu Anda. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Jadi penggunaan waktu harus diprioritaskan pada hal-hal yang penting. Jadi dahulukan yang penting, bukan yang seolah-olah genting. Lihatlah apa yang ditulis dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bagi Yesus pelayanan itu penting sekali, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Ya, melakukan persekutuan dengan Bapa. Bahkan ya, waktu dia disusul, dia tetap berkata, "Marilah kita ke tempat lain. Marilah kita," ya, pokoknya dia tetap mau melakukan apa yang paling penting dulu sebelum dia melakukan pelayanan. Nah, matriks manajemen waktu. Ada yang penting, ada yang genting. Yang penting adalah suatu aktivitas yang mendukung sasaran-sasaran yang memuliakan Tuhan dalam bidang-bidang utama kehidupan saudara. Tapi yang genting adalah suatu aktivitas bagi saudara atau orang lain tampaknya menuntut perhatian segera. Aktivitas apakah yang jika Anda lakukan dengan sangat baik dan teratur akan membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan pribadi Anda, dalam pelayanan Anda? Inilah matriks manajemen waktu. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Ada yang genting, dan ada yang tidak genting. Misalnya, yang penting, proyek mendekati tenggat waktu. Besok atau ujian besok. Atau ada yang sakit kritis. Konflik kritis. Mobil lagi mogok. Yang tidak penting, interupsi. Karena beberapa telepon, email, rapat, dan lain-lain. Yang ternyata tidak perlu. Kemudian tekanan untuk mengikuti kegiatan atau harapan orang lain. Tidak penting atau tidak genting. Ya, buang-buang waktu. Terlalu banyak ngobrol, telepon, Facebookan, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Terlalu banyak nonton TV, main game, aktivitas-aktivitas sebagai pelarian. Kemudian yang tidak genting adalah perencanaan proyek yang masih lama tenggat. Waktunya membina hubungan, olahraga, rekreasi, relaksasi, dan perawatan. Ya, jadi kalau yang genting, apakah perlu ditunda atau langsung dilaksanakan? Atau kita mengembangkan malas? Atau kita menggunakan prioritas? Kita bisa melihat mana yang paling utama kita harus kerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi yang penting adalah kita tidak bisa menunda. Karena itu krisis, perlu antisipasi segera. Tetapi yang tidak penting, ya kita seperti tertipu ya. Dan sebetulnya bisa dihindari. Kemudian yang tidak penting juga, ya kecenderungannya kita jadi pemalas, melaksanakan yang sia-sia, menghilangkan kesempatan yang penting. Kemudian juga yang tidak genting, ya prioritas jadi terlewatkan dan kita menjadi tidak berkualitas, ya fokus juga sudah terbagi-bagi. Bagaimanakah saya menggunakan waktu?
Berapa persen kita mau fokus kepada yang penting dan kepada yang tidak penting, kepada yang genting dan tidak genting. Saudara yang menentukan. Dahulukan yang utama, dan kita akan mendapatkan juga yang sekunder. Dahulukan yang sekunder dan kita akan kehilangan baik yang utama maupun yang sekunder. Ini yang disampaikan oleh C.S. Lewis. Penggunaan waktu harus diprioritaskan bagi kepentingan sang pemilik. Penggunaan waktu harus diprioritaskan dalam bidang utama kehidupan. Penggunaan waktu harus diprioritaskan pada hal-hal yang penting. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bagian ini memperlihatkan bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Karena hidup tadi seperti uap. Jadi janganlah kita seperti orang bebal. Mari kita seperti orang arif, menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Yohanes 9:4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi pekerjaan Tuhan, jadi pekerjaan yang harus dikerjakan selama masih ada waktu, selama masih siang, selama masih ada kesempatan. Karena akan datang malam, kegelapan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Perhatikanlah penata layanan atas waktu. Ada yang disebut dengan kronos dan kairos. Dalam perjanjian baru, kata Yunani yang digunakan untuk waktu adalah kronos. Terdapat 54 kali dan kairos 85 kali. Kronos dipakai untuk istilah waktu yang berurutan secara berkesinambungan dalam detik, menit, jam, dan seterusnya. Kairos dipakai untuk istilah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu atau kesempatan. Mari kita melihat jurnal penata layanan waktu dalam buku peserta Bertumbuh dalam Kristus. Maka di dalam praktik pelayanan atas waktu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jadikanlah prioritas rutin. Tentukan prioritas kuadran 2 suatu periode 6, 3, 1 bulan untuk tiap-tiap bidang utama dengan pimpinan Tuhan. Masuklah ke dalam jadwal rutin mingguan. Yang kedua, jadwalkan prioritas mingguan. Tentukan prioritas mingguan. Masukkan ke dalam agenda, lalu kemudian lakukan dan evaluasi. Terapkan jadwal dengan integritas. Evaluasilah secara berkala. Seperti siklus, rencanakan, kerjakan, periksa, dan tindak lanjuti. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 mengingatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Marilah kita mempergunakan seluruh hidup kita bagi Tuhan, dan janganlah kita sia-siakan waktu kita. Kalau saat ini kita waktu muda, kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan bukan untuk main-main. Dan pada saatnya nanti kita juga akan melewatkan semua waktu muda, akan masuk dalam waktu tua kita, karena waktu tidak pernah bisa diulang. Maka firman Tuhan mengingatkan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kiranya Tuhan dimuliakan, dan pelajaran penata layanan atas waktu dapat dimengerti
dan kemudian kita bisa mengambil sikap dan berubah dari cara kita selama ini di dalam menggunakan waktu. Tuhan Yesus memberkati.